Mengenal sahabat Nabi dalam Islam. Sahabat Nabi adalah sebutan bagi Muslim untuk orang-orang yang mengenal dan melihat langsung Nabi Muhammad, membantu perjuangannya dan meninggal dalam keadaan beragama Islam. Para sahabat yang utama mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Nabi Muhammad, sebab mereka merupakan penolongnya dan juga merupakan murid dan penerusnya. Bagi dunia Islam saat ini, sahabat Nabi berperan amat penting, yaitu sebagai jembatan penyampaian hadits dan sunnah Muhammad yang mereka riwayatkan. Pada awalnya, para sahabat berkumpul dan tinggal di kota Madinah dan sebagian lainnya di Makkah yang kemudian mereka menyebar lagi ke berbagai daerah seperti Mesir, Yaman, Syam, dan Afrika Utara, setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 11 Hijriah. Sahabat bermakna, membersamai, mendampingi, dan berinteraksi langsung. Kebanyakan ulama secara umum mendefinisikan sahabat Nabi sebagai orang-orang yang mengenal Nabi Muhammad, mempercayai ajarannya, dan meninggal dalam keadaan Islam. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan, sahabat adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan Islam. Ada definisi yang lebih ketat, bahwa hanya mereka yang berhubungan erat dengan Nabi Muhammad saja yang layak disebut sebagai sahabat Nabi. Ulama tabi'in Said bin al-Musayyib berpendapat, sahabat Nabi adalah mereka yang pernah hidup bersama Nabi setidaknya selama setahun, dan turut serta dalam beberapa peperangan bersamanya. Imam Nawawi menyatakan, beberapa ahli hadits berpendapat, bahwa kehormatan ini, sebagai sahabat Nabi, terbatas bagi mereka yang hidup bersama Nabi Muhammad dalam waktu yang lama, telah menyumbang harta untuk perjuangannya, dan mereka yang berhijrah ke Madinah dan aktif menolongnya, dan bukan mereka yang hanya menjumpainya sewaktu-waktu, misalnya para utusan Arab Badui, serta bukan mereka yang bersama dengannya setelah pembebasan Mekah, ketika Islam telah menjadi kuat. Jumlah sahabat Nabi tidak bisa dipastikan secara tepat karena berbagai faktor, seperti perbedaan definisi dan luasnya daerah persebaran mereka selama hidup. Jika merujuk hanya pada jumlah sahabat Nabi yang tercatat dalam berbagai buku biografi karangan ulama, seperti kitab-kitab karya Ibnu Sa'ad, Ibnu Abdil Bar dan Ibnu Qani, maka ada sekitar 2.700-an sahabat laki-laki dan 380-an sahabat perempuan. Imam Al-Kastolani mengatakan, jumlah sahabat Nabi ketika peristiwa Fatu Makkah adalah sekitar 7.000 orang, lalu dalam peristiwa Perang Tabuk bertambah menjadi 70.000, dan terakhir pada peristiwa Haji Wada, jumlahnya mencapai sekitar 124.000 orang. Tingkatan dan status para sahabat Nabi penting, karena sebagai dasar mengevaluasi keabsahan suatu hadits maupun perbuatan Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh mereka. Berdasarkan kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim An-Naisaburi dijelaskan, tingkatan sahabat terbagi dalam 12 tingkatan. 1. Para Khulafaur Rasyidin dan selebihnya dari 10 orang yang dijanjikan surga ketika masih hidup. 2. Para sahabat yang masuk Islam di Makkah sebelum Umar bin Khattab dan ikut majelis Darul Arkam. 3. Para sahabat yang ikut berhijrah ke negeri Habasyah. 4. Para sahabat kaum Ansar yang ikut dalam Bayat Aqobah pertama. 5. Para sahabat kaum Ansar yang ikut dalam Bayat Aqobah kedua. 6. Para sahabat kaum Muhajirin yang berhijrah sebelum sampainya Nabi Muhammad di Madinah dari Kuba. 7. Para sahabat yang ikut dalam Perang Badar. 8. Para sahabat yang berhijrah antara Perang Badar dan Perjanjian Hudaibiyah. 9. Para sahabat yang ikut dalam Bayat Ridwan pada saat ekspedisi Hudaibiyah. 10. Para sahabat yang masuk Islam dan berhijrah ke Madinah setelah Perjanjian Hudaibiyah. 11. Para sahabat yang masuk Islam setelah Fatu Makkah. 12. Para sahabat anak-anak yang melihat Nabi Muhammad di waktu atau tempat manapun setelah Fatu Makkah. Ada kelompok sahabat Nabi yang dipandang lebih tinggi statusnya, sebagai ulama yang dimintai fatwanya untuk berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Sahabat Nabi yang memberi fatwa diperkirakan ada sekitar 130 orang, laki-laki dan perempuan. Menurut Ibnu Qayyim, ulama sahabat Nabi sebagai berikut. 1. Para sahabat yang banyak berfatwa, yaitu 7 orang, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah Ummul Mukminin, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Abbas. 2. Para sahabat yang pertengahan dalam berfatwa, antara lain Abu Bakar, Ummu Salamah, Anas bin Malik, Abu Said Al-Khudri, Abu Hurairah,
Utsman bin Affan, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Zubair, dan lainnya. 3. Para sahabat yang sedikit berfatwa, yaitu Abu Darda, Abu Al-Yasar, Abu Salamah Al-Mahzumi, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Nu'man bin Bashir, Ubay bin Ka'ab, Abu Ayyub, Abu Talha, Abu Zar, Ummu Atiyah, Safiyah Ummul Mukminin, Hafsah, dan Ummu Habibah. Begitu tinggi kedudukan dan keutamaan para sahabat di sisi Nabi, maka diabadikan dalam sebuah hadits yang mulia. Salah satu prinsip daripada para ahlus sunnah wal jamaah, kita tidak boleh mencela sahabat Nabi. Imam Al-Muzani mengatakan, kita diperintahkan untuk mencintai mereka dengan kadar yang Rasulullah tetapkan, karena keutamaan yang ada pada mereka. Kemudian sahabat yang lain, selain itu, semoga Allah meridhoi mereka semua. Tidaklah mencintai para sahabat kecuali mukmin, tidaklah membenci mereka kecuali munafik. Siapa yang mencintai para sahabat, maka Allah mencintai mereka. Siapa yang membenci para sahabat, maka Allah membenci mereka. Hadits riwayat Muslim, nomor 75. Imam Al-Muzani juga mengatakan, karena mereka adalah sebaik-baik manusia di muka bumi sepeninggal Nabi Muhammad. Allah ridho kepada mereka karena nabinya. Allah menjadikan mereka penolong untuk agama Islam kita. Mereka adalah para imam dalam agama kita. Mereka yang paling berilmu di antara kaum muslimin. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Sifat mulia para sahabat Nabi. Ada beberapa ayat Al-Quran dan matan hadis Nabi yang mencatat mengenai keutamaan para sahabat. Karena, mereka merupakan orang-orang yang membela Nabi Muhammad baik dalam keadaan senang maupun susah, bahkan di antara mereka sudah ada yang dijaminkan surga melalui lisan Nabi sendiri sewaktu beliau masih hidup. Ayat-ayat yang mencatat pujian kepada para sahabat Nabi diantaranya yaitu, Surah 48 Al-Fat ayat 29, Surah 5 Al-Maidah ayat 54, dan Surah 9 At-Taubah ayat 100 dan 123. Ibnu Katsir mengatakan, niat para sahabat dan amal baik mereka adalah murni hanya untuk Allah. Sehingga siapa saja yang memandang mereka, maka akan terheran dengan tanda kebaikan dan jalan hidup mereka. Demikianlah sahabat Nabi Muhammad, mereka menguatkan, mendukung dan menolong nabinya, juga mereka selalu bersamanya sebagaimana tunas yang selalu menyertai tanaman. Adapun matan hadisnya, adalah riwayat Bukhari 3673, Muslim 2540, Tirmidzi 3861,
Abu Dawud 4658, Ibnu Majah 161, dan Ahmad 11094. Sahabat Nabi yang paling akhir wafat, yaitu Abu Tufail, kemudian Jabir bin Abdullah, Ka'ab bin Amr, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar, Sahal bin Sa'ad, Abdullah bin Abi Aufa, Anas bin Malik, Abdullah bin Harits bin Juz, Abdullah bin Busar, Buraidah bin Husayb.
Berikut ini adalah daftar nama-nama sahabat Nabi dari golongan laki-laki. Adapun yang terkenal diantaranya adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Zubair, Abu Bakar, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Anas bin Malik, Utsman bin Affan. Abu Darda, Abu Al-Yasar, Abu Salamah Al-Mahzuni, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Nu'man bin Bashir, Ubay bin Ka'ab, Abu Ayyub, Abu Talhah, dan Abu Zar. Para sahabat dari golongan perempuan, Aisyah, Ummu Salamah, Ummu Atiyah, Syafiyah, Hafsah, dan Ummu Habibah. Mereka adalah para sahabat Nabi yang memberikan fatwa tentang berbagai masalah yang dihadapi umat Islam pada saat itu. Demikian penjelasan tentang para sahabat Nabi. Wallahu waliyut taufiq was sadad.